Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ruslan Fatoni. Pada video kali ini saya akan menceritakan cerita fiksi saya yang berjudul Gerombolan Pocong di Bromo. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Hari Minggu santai yang mendinginkan pikiran setelah sehari-hari sibuk membuat pikiran panas. Pagi itu Teguh sedang santainya duduk sambil mendengarkan musik. Dari arah pagar depan datang dua teman sepabriknya, Kulub dan Panji. Mereka membicarakan akan berlibur ke Bromo. Singkat cerita, akhirnya di hari liburan mereka pun siap untuk berangkat. 2 jam sudah berjalan, mereka bertiga sudah sampai di Gunung Bromo siang hari. Panji menggonceng Kulub, sedangkan Teguh naik motor sendiri. Sambil berputar-putar di area Bromo, tak terasa waktu begitu lama mereka menghabiskan waktu di Bromo. Ngeng, ngeng, ngeng. Suara knalpot motor terdengar riuh di antara suara jejangkrian dan kesunyian jalanan yang menjelang malam. Mereka begitu asik sampai lupa ketika mereka waktunya pulang, jalanan sudah mulai gelap. Keanehan mulai terasa ketika Teguh baru menyadari kalau ia melihat jalanan yang dilewati pulang bukan jalan yang tadi. Panji, Kulub, kalian sadar nggak kalau kayaknya kita salah jalan? Hah? Iya ya? Kenapa lampu di jalanan hijau ya? Ih, serem. Ayo kita kembali. Namun saat mereka hendak kembali, tiba-tiba motor mesinnya mogok. Karena mogok, akhirnya mereka terpaksa berjalan sambil menuntun motor. Tiba-tiba lampu di jalanan berkedip-kedip. Angin mulai terasa semilir beraroma kamboja, ditambahkan suara burung hantu yang menambah kehororan malam itu. Teguh, Panji, kok di hutan ini serem banget ya? Gue jadi takut. Sama Lub, gue juga takut. Di tengah kehororan tempat itu terdengar suara orang-orang yang nampaknya jumlahnya banyak. Loh, kok ada suara orang ya di hutan ini? Kita samperin yuk. Setelah mereka mendatangi asal suara itu, mereka begitu terkejut karena yang dilihatnya bukanlah orang, tapi puluhan pocong yang menaiki sebuah mobil pick-up. Termasuk supirnya juga pocong. Wajah dan kakinya berlumuran darah. Poh, belum selesai Kulub berbicara, ia pun langsung pingsan. Sedangkan Panji dan Teguh lari sekejang-kejangnya. Tunggu gue capek, berhenti dulu yuk. Lalu Teguh menoleh ke belakang. Iya, kita sekarang lanjut aja yuk. Emang kenapa? Itu Teguh menunjuk ke belakang. Ternyata pick up yang membawa pocong itu menuruni jalanan dan menuju ke arah mereka. Mereka lari terbirit-birit sampai akhirnya mereka sampai di pemukiman warga. Di pemukiman warga itu, mereka berdua menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Dan warga pun berkata bahwa dulu ada rombongan warga dari daerah jauh sana yang akan ke Bromo dan membawa pickup. Tapi karena supirnya tidak pengalaman, akhirnya pickup tersebut jatuh ke jurang. Lalu arwahnya gentayangan sampai saat ini. Dan kami sering melihat penampakan gerombolan pocong itu, dan kami sudah terbiasa. Ya, mungkin cukup sekian video hari ini. Itulah cerita yang saya tulis
pada tahun 2010. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seram. Kalau rame, saya akan melanjutkan kisah-kisah horor dari berbagai penulis. Terima kasih, saya Ruslan Fatoni. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.